Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan online kali ini kita masih melanjutkan tentang materi dasar komputer bagian 3, di mana pada pertemuan online minggu lalu kita sudah mempelajari board, kemudian hardware, kemudian software, kemudian number system. Pada pertemuan online kali ini kita akan mempelajari tentang number conversion, kemudian networking, kemudian operating system, dan yang terakhir adalah internet dan intranet. Untuk number conversion, di mana kita akan mempelajari bagaimana mengkonversi number dari desimal ke binary. Kalau minggu lalu kita mempelajari bagaimana mengkonversi dari binary ke desimal, sekarang dibalik, bagaimana mengkonversi dari desimal ke binary. Ini adalah contohnya. Desimal number 29. Di sini ada angka 10 kecil yang menandakan bahwa 29 adalah angka desimal. Nah, bagaimana cara mengkalkulasinya sehingga bisa dikonversi menjadi binary? Step yang pertama adalah 29 ini kita bagi 2, hasilnya adalah 14 koma ya, tapi di sini kita menggunakan angka bulat. Sebenarnya hasilnya adalah 14,5, tapi di sini kita untuk konversi ini kita menggunakan rumus. Hasilnya harus bilangan bulat namun ada lebihnya 1 ya. Jadi 29 dibagi 2 itu sama dengan 14, ada lebihnya 1. Karena kalau dibalik 14 dikali 2 itu kan 28, tambah 1 sama dengan 29. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Kemudian 14 ini kita masukkan ke step 2, dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 7. Oh pas, nggak ada lebihnya, berarti di sini 0. Lebihnya adalah 0. Kemudian yang 7 ini kita masukkan ke step 3, dibagi 2 lagi, sama dengan 3,5. Oh ada lebihnya, berarti kita tulis bulatnya aja di sini. Bulatnya adalah 3, berarti lebihnya adalah 1. Kemudian 3 ini kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 1, lebihnya adalah 1. Kemudian 1 ini kita masuk ke step 4, kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 0 dan lebihnya adalah 1. Jadi kapan berhenti dibagi? Apabila ada suatu bilangan desimal yang mau dijadikan binary, kita akan membagi 2 tersebut sampai akhirnya adalah 0. Kalau akhirnya sudah 0, di sini patokannya di sini, maka sudah berhenti konversinya atau sudah berhenti pembagiannya. Maka hasilnya adalah decimal number 29, maka binary numbernya adalah 11101. Di sini ada angka 2 kecil yang menandakan bahwa ini adalah bilangan binary. Dari mana cara menghitungnya? Dari sini. Ini 1 dari bawah ya, dari bawah 1 1 1 0 1. Nah, inilah. Berarti ini. Ya. Sekarang kita masuk ke networking. Jaringan komputer adalah sistem di mana banyak komputer terhubung satu sama lain untuk berbagi informasi dan sumber daya. Jadi ini adalah pengertian dari jaringan komputer. Karakteristik jaringan komputer, yang pertama, membagikan sumber daya dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang kedua, buat file dan simpan di satu komputer, akses file-file itu dari komputer lain yang terhubung melalui jaringan. Yang ketiga, hubungkan printer, pemindai, atau mesin fax ke satu komputer di dalam jaringan dan biarkan komputer lain di jaringan menggunakan mesin yang tersedia melalui jaringan. Jadi di sini ada yang pertama
membagikan sumber daya dari satu komputer ke komputer lainnya. Di sini maksudnya, di sini ada kata-kata sumber daya. Sumber daya ini maksudnya begini. Jadi kalau di suatu komputer ada file-file, kemudian ada gambar, video dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sumber daya. Nah, file-file, gambar, video dan sebagainya ini itu bisa di-share ke komputer lain asalkan komputer ini berada dalam satu jaringan. Jadi inilah fungsi jaringan. Kemudian yang kedua, buat file dan simpan di satu komputer, akses file-file itu dari komputer lain. Jadi di sini maksudnya apabila ada komputer induk atau komputer server. Komputer server ini adalah komputer yang menjadi pusat di mana di situ kita simpan file dalam bentuk website, video dan sebagainya. Ini bisa diakses dari komputer lain. Nah, komputer lain yang mengakses server ini disebut dengan komputer klien. Kemudian yang ketiga, hubungkan printer, pemindai dan mesin fax ke satu komputer di dalam jaringan. Jadi maksudnya di sini apabila ada komputer server, nah komputer server ini kita hubungkan dengan printer, pemindai ini scanner atau mesin fax. Nah, komputer lain yang sebagai klien itu bisa mengakses printer ini, scanner ini, mesin fax ini melalui komputer server tadi. Jadi cukup satu printer bisa dipakai beramai-ramai, ya seperti itu maksudnya. Ini adalah daftar perangkat keras jaringan. Ya, yang pertama kabel jaringan. Kabel jaringan ya bentuknya seperti ini. Ini disebut RJ45 atau di perkantoran biasanya kita sebut dengan kabel LAN. Nah, ini bisa dicolokkan ke komputer supaya bisa berhubungan dengan komputer lain. Kemudian selanjutnya adalah distributor atau server. Jadi dalam dunia jaringan komputer kita mengenal dua tipe komputer, server atau disebut distributor dan klien. Jadi pada saat kita mengakses contohnya google.com, nah komputer kita itu disebut dengan klien. Sedangkan google.com yang kita akses itu berada di server Google dan itu adalah namanya PC server. Nah, gunanya PC server ini adalah sebagai distributor atau sebagai PC yang mampu menyimpan data yang besar dan bisa diakses oleh banyak komputer. Dan tentu saja spesifikasi server ini harus tinggi, kecepatan tinggi, memori tinggi karena diperlukan untuk bekerja dengan keras untuk melayani pertukaran data dari banyak komputer yang tersambung ke server tersebut. Kemudian ini adalah namanya router. Jadi router ini di sini ada gambar wireless ya atau WiFi. Nah, router ini biasanya sebagai jembatan. Jembatan untuk apa? Jembatan untuk menghubungkan antara komputer dengan komputer lain melalui wireless. Jadi contohnya di sini ada komputer. Ya, di sini ada komputer atau ini mungkin komputer server. Kemudian komputer server ini tersambung ke router ini menggunakan RJ45 atau LAN. Nah, nanti di sini ada laptop ya. Di sini ada laptop, di mana laptop ini bisa terhubung dengan menggunakan wireless. Wireless di sini dengan PC ini atau dengan server ini. Jadi tidak memerlukan kabel lagi. Jadi router ini adalah jembatan untuk menghubungkan antara server dengan klien melalui WiFi. Kemudian ada yang namanya kartu jaringan internal. Jadi di setiap PC atau di setiap laptop pasti memiliki kartu seperti ini, di mana ini fungsinya sebagai port
untuk RJ45 atau port untuk LAN. Dari sinilah data akan diolah dan dikirim ke motherboard atau microprosesor komputer atau laptop. Kemudian yang terakhir ada kartu jaringan eksternal. Saya yakin semua sudah tahu ini yang dimaksud dengan modem, dimana kalau kita ingin connect ke internet dengan menggunakan kartu GSM atau menggunakan kartu apapun, nah kita bisa menggunakan modem ini, tinggal dicolokkan ke PC atau ke laptop, maka tersambung ke jaringan. Kita masuk ke operating system. Pada dasarnya operating system fungsinya adalah untuk menghubungkan antara aplikasi dan hardware komputer. Sedangkan aplikasi ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara user dengan operating system. Jadi ini adalah urutannya. Dari user terlebih dahulu mengakses aplikasi, aplikasi mengakses operating system, dan operating system mengakses hardware. Sistem operasi adalah program dengan fitur-fitur berikut. Yang pertama, sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai antarmuka antara perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Yang kedua, ini adalah seperangkat program khusus terintegrasi yang digunakan untuk mengelola keseluruhan sumber daya dan operasi komputer. Yang ketiga, ini adalah perangkat lunak khusus yang mengontrol dan memantau pelaksanaan semua program lain yang berada di komputer, termasuk program aplikasi dan perangkat lunak sistem lainnya. Kita masuk ke internet dan intranet. Apa bedanya? Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia atau global. Ini menggunakan protokol internet standar atau TCP atau IP. Setiap komputer di internet diidentifikasi oleh alamat IP yang unik. Alamat IP adalah serangkaian angka unik seperti 110.22.33.114 yang mengidentifikasi lokasi komputer. Jadi internet ini adalah jaringan internet secara global. Jadi kalau kita berbicara internet, maka kita terhubung dengan negara lain, komputer lain yang berada di negara lain. Jadi sifatnya sudah global. Dan salah satu ciri daripada internet pasti menggunakan IP, menggunakan protokol internet standar atau TCP atau IP. Dan ini adalah contoh alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi komputer. Nah, ada yang namanya DNS atau Domain Name Server, digunakan untuk memberikan nama ke alamat IP sehingga pengguna dapat menemukan komputer dengan nama. Misalnya, server DNS akan menyelesaikan nama www.yahoo.com ke alamat IP tertentu untuk mengidentifikasi komputer tersebut. Jadi, pada dasarnya pada saat kita ingin terhubung ke website, ya, kita contohnya mengetikkan www.yahoo.com di browser, itu sebenarnya yang kita tuju adalah alamat IP yang seperti ini. Nah, DNS ini fungsinya untuk merubah ini menjadi alamat ini, karena kalau menggunakan nomor seperti ini susah untuk diingat. Tapi kalau kita menggunakan perkataan seperti ini lebih mudah untuk diingat, sehingga muncullah yang namanya DNS atau Domain Name Server. Dengan mengetikkan ini, maka dia akan langsung terhubung dengan komputer melalui IP address yang sudah terdaftar. Kemudian intranet. Intranet adalah sistem di mana banyak PC terhubung satu sama lain. PC intranet tidak tersedia untuk dunia di luar intranet. Biasanya setiap organisasi memiliki jaringan intranet tersendiri dan anggota atau karyawan dari organisasi itu dapat mengakses komputer di intranet mereka. Jadi perbedaannya adalah pada dasarnya internet dengan intranet sama-sama komputer
dalam suatu jaringan. Bedanya adalah kalau internet jaringannya global, kalau intranet jaringannya lokal. Contoh, intranet ini biasanya diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan, di mana dalam perusahaan itu ada server, di mana karyawan bisa mengakses server ini menggunakan sistem intranet. Nah, jadi karyawan tidak bisa mengakses ke server luar, tapi hanya bisa mengakses ke intranet. Artinya hanya bisa mengakses ke server yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah kenapa menggunakan intranet? Mungkin ada beberapa rahasia-rahasia perusahaan yang tidak bisa disimpan di server di negara lain contohnya, atau di server di perusahaan lain. Maka biasanya perusahaan-perusahaan tertentu ingin datanya aman, maka disimpan di server di dalam perusahaan tersebut. Dan apabila karyawan ingin mengakses server tersebut, cukup dengan menggunakan sistem intranet. Jadi lebih aman dan lebih terkendali. Sampai di sini perkuliahan online kali ini. Silahkan dipelajari dan selamat menempuh kuis online yang akan diadakan pada hari Sabtu jam 8:05. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.